Ini merupakan progres dari pengerjaan konstruksi jembatan kami. Di sini mulai dari penyusunan tusuk giginya, pengujian, dan tahap sampai selesainya. Konstruksi jembatan yang kami bangun mampu menahan beban sebesar maksimal 5 kg dan konstruksi yang kami bangun tetap kokoh dengan berat beban maksimal. Tusuk gigi yang kami bentuk menyerupai huruf U dengan kedua sisi yang saling terpisah dihubungkan dengan sebuah diagonal. Keunggulan dari desain jembatan tusuk gigi yang kami bentuk yaitu penggunaan material tusuk gigi yang terbilang cukup sedikit sehingga konstruksi jembatan hanya bermassa 1 ons. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari perancangan kami adalah yaitu inti dari suatu perancangan. Yang pertama yaitu menentukan desain konstruksi yang terbaik. Yang kedua memilih atau merencanakan struktur yang akan mendukung desain. Yang ketiga yaitu koreksi terhadap desain yang telah direncanakan. Proses desain konstruksi jembatan menggunakan aplikasi SketchUp serta pengujian terhadap konstruksi dapat menggunakan aplikasi Bridge Designer. Dengan menerapkan metode ini, dapat dipastikan desain konstruksi jembatan yang dihasilkan lebih maksimal, dan setiap progres pengerjaan selalu terintegrasi dengan baik pada grup yang selanjutnya akan dievaluasi oleh setiap anggota kelompok untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sarannya, dalam melakukan perancangan elemen-elemen struktur, hendaknya mempertimbangkan kemudahan pelaksanaan pengerjaan di lapangan. Dalam perancangan desain dan konstruksi jembatan, harus mempertimbangkan kemampuan dalam melakukan desain dan merepresentasikannya sesuai dengan desain. Selain memenuhi fungsi utama jembatan, yaitu sebagai penghubung dan mampu menahan beban, nilai estetika menjadi salah satu bagian penting dalam desain jembatan. Dilaksanakannya pembagian setiap tugas kelompok supaya mendapatkan hasil yang optimal. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah perancangan rekayasa dan desain ingin mempresentasikan mengenai metode perancangan desain dan jembatan. Di kelompok 3 terdapat 10 anggota kelompok seperti pada slide. Aplikasi Bridge Designer dan SketchUp. Pada proyek kali ini kami menggunakan aplikasi Bridge Designer dan SketchUp dengan menggunakan model truss bridge untuk jembatan dari tusuk gigi nantinya. Jadi aplikasi ini direkomendasikan langsung oleh dosen pengampu kami, Ibu Iswanti Saloho. Jadi jembatan truss bridge ini memiliki sistem struktur jembatan yang tersusun dari batang-batang profil yang berbentuk triangular. Elemen yang tersusun menjadi konfigurasi segitiga adalah prinsip utama dari truss bridge sehingga menjadi struktur yang lebih stabil daripada sebelumnya. Truss bridge dengan aplikasi SketchUp. Jadi pertama kali kami menggunakan aplikasi SketchUp karena aplikasi SketchUp bisa memenuhi kriteria dari tugas kami sendiri. Jadi gambar ini merupakan fondasi awal jembatan truss bridge dalam aplikasi SketchUp tadi. Jika pengamat melihat dari atas, jadi tampak atas dari si jembatan itu. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Berikut truss bridge dengan aplikasi SketchUp dari fondasi awal jembatan jika dilihat dari bawah atau tampak bawahnya. Jadi ada tiang penyangganya dengan ukuran yang sama tentunya. Selanjutnya, truss bridge dengan aplikasi SketchUp dari kerangka tiap jembatan dalam SketchUp. Jadi di sini kami telah mendesain tiang-tiang untuk model dari si truss bridge tadi. Selanjutnya, ada truss bridge dengan aplikasi SketchUp dari pembuatan tiang atas jembatan. Setelah adanya tiang-tiang tadi yang dengan ukuran dan jarak yang sama, maka kami membuat tiang atas untuk menyambungkan secara tidak langsung tiang yang kami buat sebelumnya.
gambar rangka batang dengan konfigurasi segitiga jika dilihat dari bawah, atau si pengamat berada di bawah jembatan. Selanjutnya, berikut rangka batang dengan konfigurasi segitiga jika lihat dari bawah juga, atau sejajar dengan jembatan itu. Berikut hasil akhir pembuatan jembatan truss bridge dalam SketchUp. Jadi hasil akhirnya itu setelah dibuat desain konfigurasi segitiga di setiap sisi jembatan, maka akan ditambahin tiang penyambung antara setiap tiang-tiang dari sisi jembatan. Dapat dilihat pada bagian atas jembatan, setelah penambahan tiang atas, maka akan ditambahin lagi tiang-tiang untuk menyambung setiap tiang pada sisi jembatan. Truss bridge dalam aplikasi Bridge Designer. Pada aplikasi ini, kendaraan fuso digunakan sebagai beban penguncinya. Pada aplikasi ini, jembatan dibuat dengan panjang jembatan berkisar 44 meter, dengan tinggi jembatan dari tanah adalah 24 meter, dan jarak antar tiap tiang jembatan adalah 4 meter. Maksimal celah yang dapat dihubungkan dari aplikasi Bridge Designer yang kami gunakan ini adalah 24 meter dan tidak sesuai dengan instruksi yang diberikan. Maka dari itu, kami menggunakan aplikasi Bridge Designer sebagai tempat pengujian jembatan dengan beban dari kendaraan fuso yang beratnya sekitar kurang lebih 24 kN. Deskripsi desain jembatan menggunakan aplikasi SketchUp. Jembatan, panjang jembatan yaitu 60 meter dengan lebar jembatan yaitu 13,75 meter dan tinggi jembatan yaitu 6,5 meter. Dengan deskripsi tiang, tinggi tiap tiang yaitu 10,5 meter dengan diameternya adalah 0,3 meter dan jarak antar tiang 10,57 meter dan juga panjang tiang atas adalah 44,53 meter. Pada model truss bridge yang kami pilih ini menggunakan tipe Warren truss. Jembatan ini memiliki dua arus jalan yang berbeda arah. Jembatan yang kami rancang ini tidak memiliki jalan khusus untuk pejalan kaki. Pada gambar ini, kita dapat memperhatikan gambar jembatan yang tampak dari atas dan tampak dari bawah. Jembatan ini seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu menggunakan tipe Warren truss, di mana jembatan ini memiliki dua arus jalan dan juga tidak memiliki jalan khusus untuk pejalan kaki. Jembatan truss bridge ini memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama yaitu slab yang dibantu balok lantai dan balok silang akan bertugas untuk menahan beban hidup yang terjadi di atas jembatan. Beban tersebut kemudian akan diteruskan pada rangka batang utama pada setiap titik join jembatan. Yang kedua, pungut lateral merupakan bagian yang berbentuk rangka batang yang fungsinya adalah mengaitkan bagian atas dan bagian bawah jembatan. Pungut lateral berfungsi sebagai penahan beban horizontal. Yang ketiga, rangka portal yang terdapat pada pintu masuk jembatan berfungsi sebagai media transisi beban horizontal dari bagian atas ke bagian bawah jembatan. Dalam aplikasi ini, panjang maksimal jembatan yang dapat digunakan adalah 44 meter yang dapat menghubungkan celah. Beban yang kami gunakan adalah kendaraan fuso, di mana beban berat dari kendaraan tersebut adalah sekitar kurang lebih 24 kN. Yang kelima, tebal tiang yang kami gunakan berkisar 200 x 200 mm. Dengan ketebalan tiang tersebut dapat memperkokoh dari jembatan truss bridge. Selain itu, jembatan ini memiliki harga material yang cukup terjangkau. Baiklah, dan ini
merupakan hasil akhir dari truss bridge design yang kami buat yang tampak dari sebelah sisi. Dan di gambar yang kedua, kita dapat melihat rincian-rincian dari jembatan truss bridge dalam bridge design.